Assalamualaikum Ibu Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama juga ya baru kita komunikasi lagi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah saya juga sehat alhamdulillah. Ada apa nih tumben-tumben menghubungi saya lagi pakai PC, pakai Google Meet lagi? Sebenarnya tidak ada apa-apa sih, Pak. Cuman ini mau di coach aja. Oh, Semoga Bapak berkenan. oh iya, insya Allah lah. Mudah-mudahan sih saya bisa memberikan pencerahan ya Bu. Baik dari pembicaraan kita sekarang itu, kira-kira yang Ibu Andi Ismi inginkan itu seperti apa ya? Terus terang, Pak, saya ingin mendapatkan ide segar tentang kelas saya. Saya kok merasa bosan ya menghadapi siswa kelas 10-1. Siswa kelas 10-1 itu berisik dan tidak berisi. Mereka itu banyak ulah, tidak fokus, bahkan sama sekali itu kadang-kadang mereka tidak ada tanggapannya sama sekali. Saya kok jadi bingung ya menghadapi mereka. Semua cara sudah saya lakukan untuk menghadapi mereka, tapi belum ada perubahan yang mendasar. Jadi saya menjadi galau deh rasanya. Oh, seperti itu. Sudah biasa sih, Bu, kalau menghadapi anak-anak seperti itu. Jadi, intinya Ibu Andi Ismi ini ingin mendapatkan ide segar bagaimana menghadapi anak-anak terutama kelas 11 yang sekarang Ibu ajar ya. Dan sekarang Ibu Ismi merasa bosan dengan pendekatan yang diberikan. Boleh enggak Ibu Ismi deskripsikan lebih jauh eh, kira-kira ide-ide segar seperti apa yang Ibu inginkan? Begini loh Pak, jadi kan saya kan sudah bulan nih menghadapi siswa kelas 11, tapi kondisinya tidak ada perubahan sama sekali. Saya sudah menggunakan berbagai pendekatan menghadapi mereka, tapi rasanya bosan ya mengulang kegiatan yang sama dengan mereka. Oh, seperti itu. Jadi kegiatannya begitu-begitu saja dan sudah merasa bosan untuk selalu bosan mengulang itu yang dimaksud seperti apa, Bu? Ya begini Pak, tiap kali saya masuk, anak-anak itu kurang tanggap. Setiap kali saya dekati mereka, mereka rasanya tidak tanggap dengan apa yang saya maksud. Rasanya mereka menguji saya untuk tetap sabar deh Pak. Malah jadinya. Ngebayangin mereka saja itu malah jadinya. Seperti itu. Jadi Bu Andismi itu ngebayangin anak-anak itu malas dari mana tuh, Bu? Anak-anak sekarang itu beda Pak. Anak-anak sekarang itu cenderung pasif dan kurang tanggap. Bahkan menurut saya anak-anak itu kurang respons dia sama sekali. Apa mereka itu karena alumni Copit ya? Ya, bisa jadi sih, Bu, mungkin. Dan kira-kira Ibu bisa menceritakan lebih lanjut tidak perbedaan yang Ibu rasakan? Jadi seperti ini Pak, kemarin itu saya masuk kelas mereka. Mereka cenderung pasif dan enggan berpendapat. Saya minta mereka berpendapat itu malah ribut, tidak jelas dan tidak berisi. Kelas itu rasanya tidak hidup. Jadi saya merasakan itu tidak nyaman deh di kelas itu. Oh, oh seperti itu, Bu. Terus bosannya Ibu lihat dari mana? Ya juga sih Pak ya. Apa saya saja ya yang bosan? Padahal mereka itu bisa juga ya mereka bosan dengan saya. Ya bisa jadi selain Ibu yang bosan, mungkin anak-anak yang bosan. Kira-kira Ibu pernah pikirkan tidak apa kira-kira kegiatan yang membuat bosan? Di bagian mana kira-kira yang bisa membuat Ibu Andi Ismi bosan ataupun anak-anak merasa bosan? Terus terang saya khawatir kalau kejadian ini akan terus seperti ini dan mereka terus seperti ini. Pertanyaannya sekarang, apa kegiatan yang dianggap paling aktif dan dipandang paling berhasil selama ini selama Ibu Ismi menjadi guru? Itu Pak ya, menurut saya kuis matematika dengan kuisis. Seru, semua anak aktif, semua anak tanggap. Hmm, Sepertinya kuisis ya Pak, Wah, kuisis untuk iya matematika. bener Bu. Tapi kira-kira menurut Ibu Andi penggunaan kuisis itu untuk saat ini
masih bisa dipakai enggak? Masih seru tidak kalau menggunakan quizzes? Iya ya Pak ya, nanti saya coba lagi supaya mereka tetap aktif dan semangat. Terus selain quizzes, apa ada kegiatan yang lain yang bisa dipakai juga? Sepertinya bermain kartu matematika juga itu bisa dipakai deh. Jadi itu juga bisa membuat pembelajaran menjadi semakin seru. Nah, ini kan kita sudah lama ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Kira-kira dari hasil obrolan kita ini ada tidak pencerahan yang Ibu sudah peroleh? Saya perlu melakukan kegiatan yang seru dan mengasihkan biar anak-anak aktif Oke, dan betul. respon. Ya. Saya perlu mengupgrade kegiatan-kegiatan kekinian Ah, biar anak-anak tanggap terhadap pembelajaran yang saya bawakan. Jadi anak-anak menjadi lebih semangat lagi. Nah, sekarang kan sudah punya niat seperti itu ya. Nah, sekarang kira-kira rencana Ibu Ismi ke depannya seperti apa? Saya perlu melakukan kegiatan yang seru lagi. Iya ya Pak ya. Jadi sebentar saya akan coba cari ide untuk melakukan apa yang terbaik nantinya. Kemudian saya akan mencari kegiatan yang tepat untuk membangun semangat mereka. Nah, bagus. Ibu Ismi paling tidak sudah punya rencana. Nah, sekarang kalau Ibu Ismi sudah punya rencana, nah, kira-kira Ibu Ismi mau mulai kapan dan dari mana mulainya? Nanti saya akan cari di YouTube Pak. Saya akan mulai dari mencari semacam inspirasi dari YouTube. Kan di YouTube kan banyak ya video-video pembelajaran atau Iya, betul. media-media yang Iya. bisa menjadi inspirasi untuk bisa membangun semangat anak-anak belajar. Oke, bagus, Bu. Ada nggak kira-kira teman atau rekan kerja Ibu yang bisa membantu Ibu? Siapa ya? Budila ya sepertinya. Sejarah kan Budila itu guru matematika juga. Saya akan meminta tolong kepada beliau untuk mencari ide segar, hasil coaching dengan para murid yang mungkin bisa dan banyak membantu. Iya, Bu, mending kita coba share sama teman ngajar, apalagi sesama matematika kan. Selain itu, ada ndak yang Ibu bisa lakukan untuk mendapatkan ide baru? Sebentar saya akan cari di Google, Pak, supaya saya update ngajarnya. Bagus. Biar gaul. Benar, Bu, bagus sekali. Wah, ternyata hebat ya sekarang Ibu Andi Smith sudah bisa menjadi guru yang gaul. Ya, demi anak-anak, Pak, supaya mereka semangat dan bahagia. Baguslah. Ibu Ismi sudah punya rencana, sudah punya perencanaan yang matang, kapan dimulai. Sekarang kira-kira targetnya itu selesainya kapan, Bu? Pekan saya pikir cukup ya, Pak. Iya, Insya Allah. yang penting mau berusaha Semoga ya. bisa 1 pekan ini. Iya benar, Bu. Yang penting ada usaha dan mau ini insya Allah bisa selesai. Terus dalam 1 pekan itu kalau sudah punya kemajuan masih mau berbagi enggak dengan saya? Minggu depan Pak kita ketemu lagi insya Allah. Nanti saya sampaikan update-nya. Nanti saya akan sharing seperti apa yang saya lakukan selama 1 pekan ini. Oke, jadi pekan depan saya tunggu ya. Dihubungi lagi, Bu, ya, biar saya juga bisa tahu perkembangannya. Iya Pak, insya Allah. Jadi ini sudah sore ya Pak. Makasih banyak untuk coachingnya hari ini. Luar biasa Pak. Sekali lagi makasih banyak. Iya, sama-sama Ibu. Ya, kita saling mensupport lah, dan ketika ada hal yang mesti kita bicarakan ya harus kita luangkan waktu, yang namanya sahabat ya, teman ya, harus seperti itu Ibu. Ya, sampai ketemu lagi, Bu. Iya. Iya. Iya Pak. Iya, oke ya. Assalamualaikum. Iya Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Andi Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah kalau sehat, Bu. Ibu sibuk tidak? Kalau misal Ibu tidak sibuk dan ada waktu, boleh tidak saya bercerita
tentang kondisi anak-anak didik saya di kelas yang saya ajar, Bu. Alhamdulillah Pak, saya sedang tidak sibuk, jadi baik Pak. Apa yang Bapak mau ceritakan? Terima kasih ya Bu ya sudah mau meluangkan waktunya. Jadi seperti ini Bu. Jadi ini kan sudah beberapa kali pertemuan saya di kelas 10. Nah, sekarang itu materi yang di kelas 10 itu kan materi eksponen dan bentuk akar. Ya lumayan sulit ya Bu ya untuk anak-anak bisa memahami dengan jelas. Nah, terus ketika saya mengajar itu kelihatan anak-anak itu sepertinya kurang antusias, kurang semangat mengikuti pembelajaran. Saya juga sudah berusaha menjelaskan dengan sebaik mungkin gimana anak-anak bisa punya semangat, tapi tetap saja anak-anak lesu mukanya, tidak ada semangatnya. Bahkan satu loh Bu, anak-anak itu paling malas mengumpulkan tugas di kelas itu. Seperti itu kondisi yang kelas saya ajar Ibu. Jadi menurut Pak Supri, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Ya, jelas ya kalau saya hubungi Ibu sekarang ini sangat berharap Ibu bisa berikan saya solusi lah dari permasalahan yang saya hadapi di kelas tersebut Ibu. Mudah-mudahan setelah ini saya sudah bisa lebih menemukan ide begitu. Oke, baik Pak. Nah, menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang bersemangat dalam pembelajaran bersama Bapak? Apa ya Bu ya apa ya yang membuat mereka tidak bersemangat? Oh ya, kalau saya ingat-ingat proses pembelajaran yang saya lakukan, bisa jadi ya Bu ya, yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang bersemangat itu yang pertama mungkin ya pembelajaran yang saya lakukan sepertinya sedikit membosankan mungkin karena saya sebagai guru lebih aktif dibanding anak-anak, lebih akhirnya penyampaian pembelajaran itu sepertinya lumayan monoton lah. Saya yang banyak bercerita, berbicara di depan anak-anak tanpa memberikan kesempatan kepada murid-murid saya, sehingga mereka seakan-akan tidak mau mendengarkan apa yang saya jelaskan, hanya duduk diam saja. Seperti itu mungkin Ibu. Oh, begitu ya Pak. Jadi menurut Bapak pembelajaran seperti apa yang Bapak inginkan? Kalau yang saya inginkan itu ya jelas pembelajaran yang bisa membuat anak-anak jadi lebih aktif, pembelajaran yang mengasihkan, pembelajaran yang menyenangkan. Akan dengan seperti itu anak-anak bisa bersemangat. Ya bisa mungkin juga ya. Kalau kan selama ini biasanya saya mulai dengan ice breaking. Nah, ini akhir-akhir ini saya kadang tidak memulai dengan ice breaking ya. Selalu berpikir nanti waktunya tidak cukup begitu. Jadi ice breakingnya, gamesnya saya biasa tidak lakukan lagi. Nah, seperti itu mungkin Ibu. Yang saya ingin lakukan, pembelajaran yang saya inginkan seperti itu. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak itu, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kalau persoalan tugas, ya mungkin karena memang malas sih Bu, anak-anaknya mungkin karena memang malas mengumpulkan tugas, tidak punya semangat untuk mengumpulkan tugas. Cuman ya selama ini kalau saya berikan tugas itu setiap akhir pertemuan itu, jadi kalau 2 kali pertemuan sepekan itu ya saya selalu memberikan 2 tugas berarti. Jadi setiap pertemuan 1 tugas. Jadi kalau 2 kali pertemuan ya 2 tugas. Dan bukan cuma 1-2 nomor, tapi biasanya saya berikan itu sampai 4 nomor Bu. Ya tujuan saya kan, saya berpikir kalau misal saya kasih 2 nomor, ya bisa-bisa anaknya tidak belajar. Jadi saya ngasih saja tugas yang banyak-banyak seperti itu Bu. Maaf Pak, jadi kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Kalau saat ini saya lebih dominan menggunakan sumber belajar buku yang dibagikan Ibu, buku kurikulum Merdeka Belajar yang dibagikan ke anak-anak itu. Seperti itu yang saya gunakan. Adakah sumber belajar selain buku teks yang digunakan?
Kalau kalau mau sih sebenarnya banyak sumber belajar yang kita bisa gunakan. Kan sekarang lagi banyak pembahasan soal-soal di YouTube, bahkan di TikTok, di Reels IG, Instagram itu kan banyak contoh-contoh soal, banyak konsep-konsep yang ada di sana. Bahkan kalau tidak mau lagi, kita bisa browsing di internet untuk mencari materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Dan yang paling tren lagi sekarang kan banyak aplikasi Ibu yang bisa kita gunakan. Nah, betul sekali Bapak. Jadi saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid semangat dalam belajar. Iya juga ya Bu ya. Saya kok sampai tidak kepikiran seperti itu ya. Kayaknya memang selama ini saya lebih monoton cara belajarnya. Ya insya Allah setelah ini saya akan berusaha untuk merealisasikan penggunaan yang kita bicarakan malam ini. Mudah-mudahan bisa kedepannya mengajar bukan hanya satu buku, tapi banyak sumber yang saya gunakan. Terima kasih Ibu. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Hmm, ya untuk saat ini ya rencana saya itu ya paling tidak saya harus bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan buat murid. Ya pembelajaran yang bisa membuat murid-murid saya lebih bersemangat. Terus mencari sumber-sumber belajar seperti video pembelajaran. Kalau bisa saya sendiri yang bisa yang membuat video pembelajaran itu. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu eh, anak-anak murid-murid saya itu bisa lebih semangat lagi belajarnya. Terus kalau masalah tugas, ya insya Allah sih saya akan mengurangi tugasnya dan saya akan menyesuaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ya tidak boleh kali ya saya harus maksa mereka bahwa semua harus paham apa yang saya sampaikan. Tapi saya harus membagi tugas itu berdasarkan kemampuan mereka. Insya Allah seperti itu yang akan saya lakukan Ibu. Oke, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin, insya Allah. Ibu selalu berikan saran ya supaya saya lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya. Oke, insya Allah Pak. Ya, baik. Jadi Bapak, ini kapan Bapak mulai Uh, akan melakukan apa yang Bapak rencanakan? Insya Allah setelah obrolan kita malam ini, saya kan sudah mulai melakukan paling tidak buat skenario dulu apa pembelajaran apa yang akan saya lakukan yang bisa membuat murid-murid saya lebih semangat belajar Ibu. Oke, baik. Apa komitmen Bapak terhadap rencana ini, Pak? Ya kalau komitmen sih saya ini ya mau berkomitmen akan selalu berusaha untuk menyusun, membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, membuat rencana pembelajaran yang berpusat pada murid, terus menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga dengan seperti itu murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan insya Allah saya akan membuat murid-murid saya lebih aktif dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Seperti itu Ibu, yang komitmen saya untuk kedepannya. Oke, wah, 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 bagus sekali ini, Pak. Jadi saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan semua berjalan sesuai harapan ya, Pak. Iya, insya Allah. Dan ya saya apa ya Bu, ya saya berterima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk dengarkan curahan hati saya Bu ya. Ini kan masalah saya di kelas dan Ibu sudah mau mendengarkan curahan hati saya. Terus Ibu mau sharing pendapat dan saya berharap kedepannya semoga saya, Ibu Ismi dan teman-teman guru yang lain bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Ya semoga bisa seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu ya. Dan cukup mungkin
untuk saat ini ya, kita insya Allah kedepannya akan saya selalu hubungi Ibu Andi Ismi. Assalamualaikum Ibu Andi. Sama Pak. Wah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.